The Police Top 3 Senjata Tajam Tersangar. Berawal dari temuan sebatang kayu, tim 3P Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kepada sekelompok pemuda yang sedang menenggak minuman keras di depan gardu. Hasilnya, satu plastik berisi peluru gotri dan jimat yang dipercaya si pemuda untuk kekebalan ditemukan. Tak hanya itu, pistol airsoft gun juga ada di sekitar mereka nongkrong. Astaga, buat apa sih? Coba tadi dia tangannya kayak terletak jatuhin sesuatu. Pas gue datang makanya gue berhenti. Itu kayak jatuhin sesuatu sih dari lu. Apa ya? Itu kayak jatuhin sesuatu. Coba. Wih, gotri le. Peluru airsoft. Siapa yang punya? Hah? Buat kekebalan, Pak. Hah? Buat apa? Kekebalan. Buat kekebalan. Diapain? Peluru gotri. Iya. Hah? Diapain? Kan. Ditekan. Nih, Dimakan. peluru nih. Dimakan. Cuman kita Nah itu. Nah, dapet kan pistolnya. Buat punya gue. Nah. Beneran. Itu bisa apa tuh? Siapa? Kan? Hei, pantas aja kau buang ini. Ya kan? Aneh juga ya alibinya, masa peluru dimakan, jimat buat kekebalan, dan pistol boleh nemu di jalan. Tak masuk logika. Beralih ke nomor 2, senjata tajam tersangar terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi kejar-kejaran tim penikam Polrestabes Makassar dengan para pemuda berakhir di dalam lorong. Dari penangkapan ini membuahkan hasil serupa. Busur, sangar der. Ini persiapan ke perbatasan Lembo ini. Bukan saya, Pak. Dapat itu. Sabar. Sini. Oh, ini pungut sama tuh, pungut. Sebentar. Bukan saya punya, Pak. Nilai tak ala, Pak. Meninggal ke, Pak. Berapa orang tadi tuh? Iya. Kau berapa orang tadi? Pak. Hah? 4 orang. Wih, kau mau pakai apa ini? Nilai tak ala, Pak. Bukan saya. Ini sudah Meninggal ke, persiapan Pak. ini untuk jadi. Ini Iya. sudah persiapan untuk bikin. Meninggal busur ke, ini. Pak. Kalau saya punya. Meninggal ke. Selain senjatanya, sumpah si pemuda juga nggak kalah sangar. Iya, hingga membawa-bawa kematian. Serem. Di nomor 3 dan yang paling bikin wow, terjadi saat tim 3P Polda Metro Jaya dikagetkan dengan temuan senjata tajam yang para pelaku tawuran gunakan. Istilah kata nih, mirip, persis, sama seperti senjata yang dibawa oleh malaikat kematian. Sangarnya top global sih ini. Bang, ini temuinnya di mana, Bang? tadi ini dijatuhin di jembatan tadi. Lumayan ini panjang tuh. Bahaya. Gila, udah kayak malaikat kematian. Ih, berkarat lagi. Panggil ambulans dulu. Gak kebayangkan kalau sabit ini kena seseorang bisa bikin nyawa melayang. Gimana? Sangar nggak? Mengerikan dan gak masuk logika kan?
Nah sekarang kita saksikan tayangan Grace the Police. Yang ini pelaku dan senjata tajamnya juga gak kalah sangar. Tapi yang ikut patroli bareng polisi malah manisnya kelewatan. Gak percaya? Nih penampakannya. Anjang-enjing nyak babe ngerayain ulang tahun kota kita tercinta. The Police kedatangan finalis None Jakarta tahun 2023. Siapa dia? Betul, Salsalina Kaban. Panggilannya None Sally. Sally bakal ngikutin giatnya tim 3P Polda Metro Jaya. Lihat langsung bagaimana abang-abang polisi pada kerja. Sekalian nyari tahu ada apa sih di balik gemerlapnya kota Jakarta. Tapi sebelum gerak, gak afdol kalau None gak punya pantun. Assalamualaikum, Cancing, Nyak Babe. The police. Oi. The police, the police. Oi, oi. The police, the police, the police. Oi, oi, oi. Jalan-jalan nyari es tebu. Cakep. Ketemunya sama tukang jambu. Cakep. Kalau kamu suka aku, bilang aja, I love you. Ketemu celurit di pinggir kali. Cakep. Kalinya banyak perahu berbaris. Cakep. Ini Sally mau ikut patroli bareng polisi di The Police. Tapi kalau aku ikut patroli pakai baju begini, kayaknya ribet juga ya. Sally ganti baju dulu ya. Gimana? Udah kenal sama None Sally? The Police Sister ready to go. Let's go! Titik tawuran dikunci, anggota merangsek melewati kerumunan pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku bentrokan terpantau dengan penuh perhitungan, tim patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya menjalankan peran melakukan tindakan. Inilah sisi gelap Jakarta. Pegang ini, pegang. Mana ada ber? Ada ber, Bang. Pegang. Pegang. Tak ingin ditangkap, para pemuda berlarian. Dengan terpaksa gas air mata dilepaskan, sebagian dari mereka berhasil diamankan. Senjata tak biasa ditemukan, bukan celurit, air keras atau busur panah. Penertiban tawuran kali ini dibuka dengan temuan pistol airsoft gun tergeletak di jalan. Sally yang baru kali pertama ada di arena tawuran merasakan sensasi luar biasa. Di tengah jatuh bangunnya polisi berjibaku mengamankan pelaku, Sally harus menahan pedihnya gas air mata. Oke, ini kayaknya kena gas air mata. Selamat. Matanya pedes, hidungnya pedes. Ini di sini lagi banyak. Susah banget buat buka mata. Lagi ribut. Dia lagi berusaha diamanin semuanya. Usai dibuka dengan airsoft gun, satu persatu senjata tajam lain ditemukan. Kali ini, celurit dan corbek alias cocor bebek. Gede banget, ini sampai ada katana di sini. Ini tajam, celurit. Ada kayak tombak kayu. Bahaya banget, gede-gede banget. Semeter lebih ada. Nah, udah ini kayaknya belum semua senjata dikumpulin.
Kita harus cari lagi nih, cari lagi. Ini ada beberapa yang kayaknya berusaha kabur juga. Ada yang ditangkap. Dibawa semua dikumpulin di satu titik. Dan kayaknya ada yang kabur ke sana, ada yang kabur ke arah sana juga. Traffic juga berusaha dialihin. Karena pedes banget untuk ke arah sini. Masih kena gas air mata. Kaget banget sih. Karena ternyata untuk ngatasin orang-orang tawuran, para polisi melakukannya seperti ini sistematikanya. Total 18 pemuda berbagai usia dikumpulkan. Sebilah katana, 2 celurit, dan 1 cocor bebek, serta stick golf, sepucuk airsoft gun menjadi barang bukti pemeriksaan. Entah apa yang diyakini para pemuda ini, tapi kelakuannya gak masuk logika. Mereka berasal dari Condet, Pejaten, dan Cililitan, bergabung menjadi satu aliansi, tujuannya tawuran. Kami baru saja mengamankan sekitar 8 senjata tajam dan ada airsoft di sini. Pelakunya sudah tertangkap dan nanti akan kita bawa ke polsek. Gimana responnya? Kami banget, sudah terduga ya bang. Sorry banget, ini pertama kali aku kena gas air mata ya. Iya, gas air mata. Jadi untuk orang awam kayak aku, maaf banget ya. Tadi karena sangat rame banget, ngeliat sendiri rame banget, di rekaman juga rame banget, jadi mau nggak mau kita bubarin ini pakai gas air mata dan sempat ada perlawanan juga, anggota kami ditodong pakai ini persis banget. Wow. Ini apa bang? Ini airsoft namanya. Ini kok jangan sampai ditembak ini ya. Udah sempat ditodong ini kami tadi, makanya kami mengamankan para pelaku tawuran. Sedang kami kembangkan, kami yakin masih ada 1 airsoft lagi. Usia belasan tahun, waktu kalian untuk menatap masa depan masih panjang. Gak salah dong kalau Pak Polisi ngasih wejangan. Ayo tong, baris, ngumpul jadi satu. Senjata tajam yang digunakan ukurannya tak main-main. Besar, panjang, dan mematikan. Sally sampai tak percaya dengan katana yang dibawa anggota. Sisi gelap Jakarta. Bang, apa ini bang? Sebuah samurai. Samurai katana. Di tengah jalan dan diduga dibawa oleh para pelaku. Jadi ini mereka bawa ini. Oh, ini sama satu set airsoft, stick golf, dan beberapa celurit panjang. Ini kita sedang menyusuri tempat yang mereka tadi pecah. Beneran tajam ini bang, atau cuma mainan aja? Beneran tajam, boleh. Tajam. Kini waktunya mendalami siapa tuan dari airsoft gun yang tergeletak di jalan. Dan terduga pemiliknya adalah IM. Namun IM berkelit, pistol yang ditemukan adalah sebuah korek api yang menyerupai senjata api. Semua akan dibuktikan kembali. Sekarang emang tawuran udah nggak pakai kelewang lagi, udah nggak pakai corebag lagi. Sekarang pakai pistol sekarang. Hah? Lu langsung pengen nembak orang? Iya itu punya lu kan, Iya tapi ini punya lu kan. Lu yang ngerakit kan. Lu yang ngerakit. Jadi terus lu banyak muter-muter udah ngomongnya. Mana sih lu? Ini punya lu kan? Iya. Lu yang pegang. Saya nggak pegang. Tahu saya nggak pegang. Ya lagi. Terus dikasih siapa? Jadi temen saya yang megang. Iya. Terus jadi ini ada di kamar saya. Terus saya lihat terus dia minjam. Nah, segera kenalin dulu saya nama saya. Lu di kamar lo ada itu? Buat apa di kamar lo itu? Coba jangan dong. Hah? Pasti kan bentuknya kayak gini. Iya, saya ancaman. Beda emang IM? Bukan piagam penghargaan atau foto artis kesayangan, ia justru menyimpan pistol mainan di kamar untuk pajangan. Dan sekarang, pistol ini ada di arena bentrokan. Saat ditanya polisi, pemuda berusia 25 tahun ini dengan entengnya menjawab, pistol ini untuk gaya-gayaan. Kalau di ilmu fisika, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi, jangan kebanyakan gaya kalau nggak mau ada tekanan. Berapa lama disimpannya? Berapa lama disimpan? Di kamarnya ada berapa lama? Lama ini. Ini aja udah bolong kayak gini. Mungkin ini disimpan di kamarnya biar kelihatan keren. Iya benar gitu. Kalian ngapain bawa ke sini? Biar kerennya kebawa ke sini. Nanti lu sampai
Nah kan, kalau buat pajangan ya normal-normal aja gitu loh. Segala pistol dijadikan hiasan, endingnya dipakai untuk tawuran. Definisi hobi yang bikin sengsara. Lu aja bilang lu yang bawa, lu nggak usah bongbong tuh ya. Yang ada jaket kuning ya. Iya, yang jaket kuning bawa. Lu mau jaket kuning? Bukan, saya nggak ada jaket kuning berarti ya? Yang punya ndak. Yang jaket kuning mana jaket kuning? Ya lihat, cari jaket kuning ya. Tadi ada pakai jaket kuning. Yang punya. Yang pojok berarti. Yang punya dia kan. Yang punya dia. Yang punya lu ngasih ke teman lu. Ya dua-duanya kenal lah penjara gimana sih? Berani banget dah beginian buat tawuran. Jangan. IM menunjukkan teman yang membawa pistolnya ke arena bentrokan untuk gaya-gayaan. Namun, seperti yang sudah-sudah dan banyak terjadi, ia berkelit. Lu kasih gua satu alasan membawa senjata ini di rumah tanpa izin, itu bisa dibebaskan dari penjara. Kasih gua satu alasan, lu langsung pulang, nggak bawa ke polsek. Senjata itu nggak harus dari api semua, bos. Ini juga senjata rakit, itu juga senjata namanya. Kasih gua satu alasan, lu bebas dari penjara. Kalau nggak, lu bawa ke polsek langsung malam ini. Bisa jawab nggak? Ya udah, lu penjara udah. Ini. Bukan Pak yang pakai buff Pak. Ini yang pakai lokasi. Yang pakai buff. Lah dia megang. Dia megang itu. Oh, dia megang. Pengakuannya terus berputar-putar, bikin IM dan anggota pusing. Saling kenal tapi tak saling jujur. Pemeriksaan keduanya akan dilanjutkan di kantor polisi. Akibat ulahnya yang kebanyakan gaya, keduanya bisa dijerat pasal 335 KUH Pidana. Usai dengan IM dan RK, waktunya mengonfirmasi siapa pemilik senjata tajam yang ditemukan, termasuk katana yang ukurannya tak masuk logika dan sulit dicerna. Woi, lo dari 20 orang, yang aku cuma satu doang. Woi, lihatlah. Ini siapa? Siapa yang punya pemotong daging? Samurai. Woi, ini siapa yang bawa nih? Bawa dari Jepang. Jepang, bawa dari Jepang. Belanja di Jepang nih. Woi, siapa yang Yakuza? Woi, yang suka jalan ke Tokyo siapa? Lu pada kalau kooperatif gak bakal dipersulit. Dari puluhan pelaku yang berjejer, salah satu pelaku berinisial DF mengaku sebagai pemilik celurit. Berdasarkan kesaksiannya, ia ikut tawuran karena diajak teman. Klasik. Siapa nama lu? Panjangnya berapa ini? 0,1. Kenapa lu bawa beginian? Saya dikasih Pak. Saya jujur ya. Saya nonton konser. Nonton konser. Banjoran. Nah, saya mau balik sini nih. Terus? Nah, saya langsung ada deman dari Warbox. Ikut gak? Katanya ikut gak? Main di mana? Main di pasar Minggu katanya. Terus? Nah, saya bilang saya nggak bawa BR. Kenapa nggak? Saya bilang nggak bawa BR. Nah, kata dia sabar, maksudnya perjelas. Nah, saya ngambil BR nih di mana namanya? Cirendu. Ini BR-nya? Saya enggak. Nah, saya DM terus bilang saya nggak sabi. Bawa BR-nya. Nah, terus saya langsung sini. Nah, yaudah saya dikasih ini. Berarti di rumah kamu masih ada BR? Enggak, demi Allah. Di tongkrong. Tadi kan kamu mau ngambil BR di mana? Cirendu. Iya. BR-nya siapa itu? BR saya. Nah, maksud saya itu. Iya. Berarti di Cirendu masih ada BR kamu? Iya. Menyesal sudah pasti kini yang dirasakan oleh DF. Ia tak menduga karena ulahnya sendiri, ia bisa dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Di lokasi lain, anggota menemukan sebuah dompet. Di dalamnya ada jimat. GB mengaku apak ini milik sang ayah yang sudah tiada dan dipercaya GB bisa membuat dirinya selamat. Keren lu pakai wapak, bro. Keren, ngalahin yang di atas lu. Bukan wapak, kalau udah selamat, Bang. Woi, ini handphone cuma ada tab lu. Bang, ini tulisan Arab. Wapak apa ya? Sama handphone, tapi sepadan. Sampai kebal gitu. Jadi dia pasti baca ini nanti saya baca berapa Itu bukan Bang. Ada nggak wapak buat biar nggak ketangkap polisi?
Nah, harusnya disiapin itu. Di wilayah ini memang kerap dijadikan arena tawuran. Ini ditegaskan oleh seorang warga yang mengalami dampak langsung dari mereka, para pembuat onar. Denny dan istrinya yang sedang mengandung pernah terjebak di arena tawuran. Bapak Denny tadi ini lewat di area ini. Terus mau kemana Pak? Kebetulan saya mau pulang kerja. Ini dari bulan puasa seperti ini terjadi selalu. Dan 2 kali istri saya hampir terjadi di tengah keramaian tawuran mereka. Jadi ini udah termasuk keresahan warga terus-menerus ya Pak? Terus-menerus. Di arena bentrokan, niat cari lawan bawa stick golf dan senjata api. Tertangkap tangan tak bisa melawan, langsung digelandang ke kantor polisi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, mereka dan barang bukti dibawa ke Polsek Pasar Minggu guna pemeriksaan lebih dalam. Anjang cing ya babe, kita lanjut patroli lagi nyok. Seorang pria Parubaya diciduk tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya. Sementara pemuda yang lain sibuk melarikan diri. Ini bagi dia baju hijau bang. Bang terbang, baju hijau bang. Wow! Oke, jadi tadi ini kita udah masukin daerah Tanah Abang, terus masuk ke belok ke jembatan, ada yang lagi dikejar, habis itu kayak di pojokan, dan katanya obatnya dilempar turun ke jembatan. Cuma belum tahu ini masih dicari obatnya. Sampai sekarang masih dicari-cari juga orang-orang lain yang lagi dikejar, dan semoga kita bisa dapetin semuanya ya. JK berada di tangan anggota. Kuat dugaan, laki-laki berusia 45 tahun ini adalah seorang pengedar obat keras ilegal. Namun kebiasaan pelaku saat diamankan adalah beralasan. Kali ini, JK mengaku sedang mencari kontrakan. Tak masuk logika, masa cari kontrakan malam-malam? Ada-ada aja. Dibuang mana? Ini masih ada. Sampai ada, gue temu di bawah. Gimana? Saya, itu obat. Punya siapa? Obat gatal ini, Pak. Enggak, itu di bawah. Udah lu buang obat lu. Ini itu suku Bukan, gak usah bohong. Terus lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Kau ngapain? Dari kontrakan. Apa? Kontrakan apa lagi? Gunting buat apa? Buat kumis alasan lu. Buat bagi-bagi kan? Enggak Pak. Jual sebiji. Udah ada. Obat keras ditemukan di sekitar JK, namun ia berkelit. Di sini, razia sudah berulang kali dilakukan polisi. Tapi bagaikan rumput liar, transaksi jual beli obat keras ilegal terus tumbuh. Ade salah satunya. Dari dalam tasnya, 3 strip tramadol ditemukan. Berbeda dari tangkapan sebelumnya, ada yang aneh dari bungkus obat keras yang dibawa Ade. Sisi gelap Jakarta. Woi, Gue jual. lo sebut gua. Ini saya Udah tahu ya? Dulu lempeng jual. Saya gini Pak, saya jujur Pak ya. Ya jujur Lu aja. jujur aja, jujur apa, Jujur, Pak, Pak? ya. Gua jujur kita bikin enak. Ini saya kan pakai ini Pak ya. Saya beli ini kan, beli. Nah sisa pakai saya lakban, saya jual, saya beli lagi gitu. Oh, buat tutup. Biar nutup ya saya Pak. Demi Biar lu Allah. make. Ya, Pak. Emang orang beli kalau ngecek ininya. Bukan saya Pak. Ini nih, Bang. Yang dibuang nih. Yang dibuang ini nih. Yang dibuang. Emang orang beli nggak megang ininya? Enggak, dia mau jemput Pak. Di atas penjahat, ternyata masih ada yang lebih jahat. Ade membeli obat keras tanpa izin resmi untuk ia konsumsi sendiri. Setelah itu, pemuda berusia 30 tahun ini menutup rapat kembali bungkus tramadol yang sudah dibuka.
lalu jreng ia edarkan kembali. Istilah kata nih, pecandu kena tipu pecandu. Ade membohongi orang yang hendak membeli barang ilegal. Ade tingkat kecanduannya melebihi level dewa. Gimana enggak? Dalam sehari, ia bisa menenggak 15 butir Heximer atau Tramadol. Jika tidak, Ade mengaku badannya kaku. Tujuannya apa obatnya Pak? Mau diminum? Kalau nggak akan ini Apa jadi apa lo? sakit balik. Sakit badan lo? Pegalino. Lo bisa pijit. Enggak? Efeknya apa efeknya? Kalau ini apa efeknya? Kalau ini ya sama aja Pak. Kalau mau gerak susah. Pegel-pegel? Iya Pak. Olahraga, kalau pegel-pegel olahraga. Repan kayaknya dah. Gimana sih? Masa kagak minum aja di badan tuh sakit? Pakai 5 apa pagi 5? Pagi 5. Lu suka makan gitu langsung biar udah selesai. Berarti kok sehari habis berapa Pak? Sally terheran-heran bagaimana bisa seseorang kecanduan obat terlarang hingga rela melakukan segala hal yang penting bisa nenggak. Ade berprofesi sebagai pekerja serabutan. Selain itu, guna mencukupi kehidupan rumah tangga, bapak satu anak ini mengaku menutupinya dengan menjual obat keras ilegal. Tapi mari kita bedah kelakuan Ade satu persatu. Pertama, menjadi pengedar jelas salah. 2. Mengonsumsi obat keras tanpa resep dokter juga salah. Ketiga, menjual tramadol bodong alias nggak ada isinya, jelas-jelas salah. Apalagi keuntungan yang ia dapatkan dari menjual tramadol digunakan untuk membiayai anak semata wayang. Abang main di atas, Pak. Bapak udah ada keluarga? Anak berapa Pak? Anak 1. Uangnya Pak, lumayan Pak. Bisa buat nafkahin keluarga, bisa buat beliin buku anak, bisa buat ajak jalan-jalan, ya kan Bang? Halo, lu di mana? Hah? Di mana? Sana dari biasanya. Beli dan orangnya udah lari. Lu jualan dari kapan? Jualan gini dari lama? Jujur. Biar enak. Hanya untuk beli tadi Pak. Oh, jadi lu sebelumnya make, habis itu gimana caranya biar nggak terlalu rugi? Jadi lu akhirnya jual, akhirnya lu sambil jual juga, bungkus-bungkusin lu jual. Iya, lu memang bohongin orang dong. Lu udah salah lu jual, lu bohongin orang nambah plus dong salah lu. Ya enggak? Hah? Emang orang beli kagak ngecek? Udah kepepet. Oh, mungkin kalau orang beli langsung cabut ya? Iya. Bribda si Tompul penasaran sebenarnya apa sih isi dari kemasan yang mau dijual Ade? Dan isinya adalah kertas dilipat kecil. Tega banget, pembeli tramadol ditipu juga. Sebentar, tega nggak sih? Nggak juga kayaknya, siapa tahu bisa membuat para pecandu kapok. Sisi Gelap, Jakarta. Lu licik juga ya maksudnya ya? Isi kertas. Ini keren lucu nipunya. Lihat no, isi kertas kan lo bikinnya kan? Lihat kan, kok pegang kok beda. Tuh, no. Ini mah kayak lotre dong, kayak Gacha. hadiah. Lu tahu nih ada di sini. Oh itu bener Pak? Nomor urut berapa nih? Kertas semua. Jadi dia jual lotre orang. Habis itu punya dia dilem lagi. Gila, nggak ada manusiawinya Anda ya. Aduh, udah berbuat haram menipu lagi. Iya. Beli, isinya kamu pakai, yang palsu-palsu ini kamu jual. Luar biasa, bos. Double dosa lu. Udah terus. Jadi ini kita di daerah Tanah Abang bareng polisi-polisi di Polis juga kami ada menahan salah satu bapak dari sini dan ini ceritanya obat tapi pada saat dibuka simsalabim, nah prok jadinya kertas dan semuanya isinya kertas.
By the way, Bribda Gesoi ternyata mengenali Ade. Sebelumnya, Ade juga pernah diamankan dengan ciri-ciri khusus yang ada padanya. Coba angkat kaki lu. Sekarang lu diam. Lu kemarin bilang sama gua, lu nggak jualan. Bener. Saya lewat kemarin. Kemarin gua hati gua sudah baik sama lu. Coba angkat sana lu. Bener. Nih, gua sini. Tuh. Ya palsu. Emang dia tipu-tipu ini. Kemarin kan udah ketangkep sama kita. Kemarin udah laku semuanya. Udah laku semuanya. Kemarin udah laku semuanya. Enggak ada. Jadi nggak ada barangnya. Sekarang belum laku. Lu tau nggak sakit hatiku lu bohongin. Jelasnya kemarin gua udah percaya sama lu bohongin gua. Enggak jual. Tak jauh dari titik penangkapan, 2 polisi wanita tim 3P Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan kepada 3 pemotor perempuan bonceng 3 yang tak paham aturan. Biasanya tuh kalau naik motor pakai helm, pakai jaket ya. Kalau malam-malam gini nggak usah lah keluar-keluar, kan bahaya nanti. Sekalinya keluar harus lengkap, pakai jaket, pakai helm, bawa SIM, bawa STNK ya. Bonceng 3. Iya, nggak boleh bonceng 3. Coba alasannya bonceng 3 karena apa? Mengantar ibu sampai sana. Oke. Pakai transportasi umum? Nggak bakal dibolehin. Nggak dibawa. Dianya nggak berani. Oke, jadi kalian lebih mending ini yang udah jelas bahaya dibanding sesuatu yang nggak mau dan nggak. Oke. Ini nggak dibolehin. Bonceng 3 dibolehin. Nggak bisa. Tadi katanya izin. Nah, dengerin ya apa pesan dari Bu Polwan. Kalau mau berkendara, aturan harus dijalankan. Karena yang paling penting itu keselamatan. Sekarang gimana nih, karena kalian hari ini udah banyak pelanggaran nih. Enaknya kalian mau ngapain? Mau diapain ya? Apa? Nyanyi gimana nyanyi? Nyanyi apa? Lagu daerah? Bisa nggak lagu Jakarta, kan Jakarta bentar lagi ulang tahun nih. Duh, sabar ya Neng, gak usah pakai emosi. Ya udah, kalau nggak bisa nyanyi lagu Jakarta, ampar-ampar pisang juga nggak apa-apa. Jakarta ini kan melting pot, jadi semua suku tuh kan nyampur. Betawi sendiri tuh juga suku-sukunya banyak bergabung. Nah, nggak apa-apa lah, ampar-ampar pisang lah. Ayo. Kamu kerjanya ngapain? Dia kan tepuk tangan, kamu nyanyi juga ya? Yang kenceng dong suara ya, nggak nyambung nih. Bengkok dimakan api sang serupa. Tidak ditemukan hal berbahaya, mereka diminta pulang. Syaratnya tidak mengulangi perbuatan dan kalau bertemu polisi lagi, sudah hafal lagu-lagu Betawi. Aduh Pak Syekh. Jangan. Beb. Aduh Pak Syekh. Jangan. Beb. Pak, iya. Iya, sabar Pak. Wah, ada di rumah Pak. Iya, mana tunggu di rumah ya? Tunggu di rumah ya? Tunggu di rumahnya. Ada tuh. Tanya ulang. Bisa ikut dulu.
Si minta tolong Pak, jangan Pak. Dia habis dirawat di MMA Pak. Nanti kalau ada apa gimana Pak? Lambung Pak. Kalau dibawa ke depan, Bapak bisa jamin nggak? Saya jamin. Dia tambah saya habis dalam Thompson. Jangan Pak. Saya nggak ngasih Pak. Habis dirawat nih Pak dari MMA Pak. Lambungnya kronis Pak. Jangan Pak, ini habis dirawat. Enggak bisa Pak. Bisa Pak, nggak bisa Pak. Saya sampai